akan menjadi hari Minggu yang spesial untuk kita semua. Karena kakak-kakak dari Komisi Anak GKJ dan Kusuman akan mengajak kalian sekolah minggu bersama secara online melalui channel YouTube GKJ dan Kusuman. Nah, walaupun setelah minggu kalian hari ini libur, jangan sedih. Adik-adik harus tetap semangat dan jaga kesehatan. Kenapa sih hari ini libur setelah minggunya? Karena di luar sana baru banyak banget virus corona. Benar sekali. Nah, hal kecil yang dapat kita lakukan namun berdampak besar adalah kita harus tetap di rumah aja, ya. Dan walaupun di rumah kita harus tetap belajar, beribadah, melakukan aktivitas fisik yang bagus, dan lain-lain. Nah, adik-adik walaupun di rumah harus tetap jaga kesehatan. Caranya dengan makan buah dan sayur, minum minuman air putih yang banyak, jangan lupa minum vitamin, satu lagi, sama cuci tangan. Ya. Ngomong-ngomong soal cuci tangan, Kakak Yordan dan Kakak Intan akan mengajarkan kalian sebuah lagu yang sebenarnya lagu lama, tapi kita jadikan ini sesuatu yang baru untuk kalian. Judulnya Happy Cuci Tangan. Ikuti ya. Happy ya Ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan. Makan buah-buahan, jagalah kebersihan, virus pun tak bisa melawan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan. Banyak makan sayuran, dari imun tambahan, virus pun tak bisa melawan. Yeay, gampang banget kan lagunya. Besok kalau cuci tangan pakai lagu itu ya. Nah, sebelum kita mulai selanjutnya pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Sudah siap? 1, 2, 3. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan boleh memberkati kami sampai saat ini. Tuhan boleh jagai kesehatan kami. Tuhan boleh sertai keluarga kami. Kami bersyukur Tuhan selalu dampingi dan lindungi kami. Bapa, saat ini walaupun kami tidak bisa berkumpul dengan teman-teman kami, tapi saat ini Tuhan kami mau bersemangat untuk memulai setelah minggu pada hari ini. Tuhan yang tuntun kami, Tuhan yang berkati kami, biar setelah minggu hari ini Tuhan berjalan lancar dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan dosa dan kesalahan kami. Dan Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Haleluya, amin. Nah, sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, mari kita bernyanyi dulu. Memuji nama Tuhan. Ceritakan padaku. Nah, kali ini kita akan belajar firman Tuhan melalui kitab Mazmur 130. Bentar, kitab Kak Yordan di mana ya? Adik-adik lihat kitab Kak Yordan? Oh, ini dia kitab Kak Yordan, ternyata ada di tangan Kak Yordan. Nah, adik-adik di rumah sudah menyiapkan Alkitabnya? Boleh melalui gadget atau apapun, yang penting kita akan belajar tentang firman Tuhan melalui Alkitab. Kita buka Mazmur 130. Sudah? Mazmur itu perjanjian lama. Mazmur 130 ayat yang pertama sampai yang kelima. Kita baca bersama-sama ya, Kak Yordan dari sini, kalian dari rumah. Oke, siap? Mazmur 130 ayat yang pertama sampai yang kelima. Seruan dari dalam kesusahan.
Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ya. Dari kitab Mazmur ini kita akan belajar satu hal yang sering sekali diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu pengampunan. Jadi di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan itu ada pengampunan. Nah, dan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, siapa di sini yang pernah jengkel, sebel, pernah marah, pernah ngambek dengan orang-orang di sekitar kalian? Misal, adik kalian, kakak kalian, teman di lingkungan kalian, ataupun teman sekolah. Ayo jujur, siapa yang pernah jengkel? Pasti semua sudah pernah. Dan pasti banyak yang mengalaminya. Nah, kira-kira karena apa jengkelnya kalau Kak Yordan boleh tahu? Macam-macam kan? Bisa karena dijaili, dinakali, dibohongi. Apalagi contohnya dari kalian. Masih banyak lagi yang bisa membuat kita jengkel. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah jengkel, sudah bahkan sampai menaruh dendam dengan teman-teman kita? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus marah-marah, teriak-teriak, mengadu kepada orang tua atau guru? Atau malah kita mengampuninya dan baikan dengan orang tersebut? Ada yang seperti itu di sini? Ayo jujur saja. Pasti ya. Kak Yordan menyadari kalau kita jengkel, kita marah, pasti kita akan menaruh rasa dendam dengan orang yang sudah membuat hati kita terluka, hati kita sakit, mangkel, inginnya kita membalas dengan sebuah dendam. Jangan ya, itu tidak boleh. Karena Tuhan Yesus sendiri mengajar kita untuk saling mengampuni. Ya, kita harus saling mengampuni dengan siapapun juga. Nah, Kak Yordan punya satu dongeng untuk kalian. Nah, dongeng ini berjudul Gajah dan Kancil. Wah, pernah dengar? Biasanya kan kalau kita dengar itu buaya dan kancil, harimau dan kancil. Nah, versi Kak Yordan ini adalah Gajah dan Kancil. Mau tahu? Yuk, perhatikan dongengnya. Suatu ketika di sebuah hutan, ada perkumpulan binatang yang sangat banyak. Di situ ada kancil, gajah, apalagi kalau di hutan. Ya ada orang hutan, mungkin ada harimau yang seram, ada kerbau, sapi liar, kuda liar seperti itu. Banyak sekali kera. Nah, suatu ketika gajah ini sebenarnya berteman baik dengan kancil. Tapi gajah ini dibuat jengkel sekali. Karena si kancil ini sering sekali membohongi gajah. Jadi gajah ini merasa dipermalukan di depan banyak hewan-hewan yang lainnya. Jadi dia menaruh dendam terhadap si kancil yang kecil, yang cerdik, yang licik itu. Nah, hari demi hari gajah ini mencari kancil. Di sudut hutan, di dekat sungai, di dekat lembah, di padang rumput, tapi tidak ketemu-ketemu. Makin hari dendam si gajah ini makin besar. Dan dia ingin membalasnya kepada si kancil. Awas kalau ketemu kancil, tak remuk gue. Suatu ketika udara di hutan itu sangat panas. Jadi semua hewan sangat gerah. Jadi semua hewan berkumpul di lembah sungai. Dan juga banyak sekali buah-buahan dari pohon-pohon di sana. Nah, kebetulan gajah ke sana karena juga haus kan udaranya sangat panas. Dia lihat siapa? Ya benar, si kancil. Si kancil lagi asik minum di pinggir sungai. Tiba-tiba dengan pelan-pelan gajah
menangkap si kancil dengan belalainya dari belakang. Set, ya kan? Gajah kalau menangkap kan pakai belalainya seperti ini. Set, iya. Hei kancil. Kancil pun kaget. Hah? Weh, gajah. Apa gajah? Kamu ya suka membuat aku jengkel. Kemarin kamu bohongi aku. Sekarang kamu melarikan diri. Aku ingin memukulmu sekarang. Ampun gajah, ampun gajah. Kancil pun ketakutan karena gajah kan badannya besar, kancil kan badannya kecil. Nah, gajah pun bilang, aku akan memukulmu dengan belalaiku. Bayangkan, belalai gajah itu adalah organ dari tubuh gajah yang paling kuat karena banyak sekali ribuan otot di dalamnya. Itu kalau mengibas bisa membuat orang terlempar, apalagi kancil yang kecil. Bayangkan. Nah, kancil pun ketakutan. Ampun, ampun, ampun gajah, ampun, jangan. Tidak bisa, karena kan gajah sangat menaruh dendam dengan kancil. Gini saja, nah kancil mulai berpikir karena dia cerdik. Begini saja, besok aku akan membawakan sesuatu yang paling kamu sukai. Sesuatu hadiah dari temanmu ini. Aku kan temanmu kan? Iya teman, tapi kamu menjengkelkan. Sahut si gajah. Aku akan membawakanmu sesuatu yang paling kamu sukai di hutan ini. Apa? Ya lihat saja besok. Kancil sedang memikirkan hal apa yang akan dibawakannya untuk gajah besok. Oke, gajah pun menerima. Oke, aku beri kamu waktu 1 hari. Besok siang aku tunggu di tempat ini. Kalau tidak datang, kau akan mengetahui pembalasanku. Iya siap. Kancil pun segera berlari menjauhi gajah. Dan dia memikirkan apa ya yang akan besok saya bawakan untuk gajah. Kira-kira apa? Ada yang tahu? Hal yang paling disukai gajah? Ya, keesokan harinya gajah sudah menunggu di pinggir sungai. Diki kancil teko-teko. Awas wae nek nganti ngapusi aku meneh. Gajah bergumam sendiri. Tiba-tiba dari kejauhan kancil datang. Timik. Tara! Iya, si kancil membawakan sebuah semangka yang besar, yang spesial dari hutan itu. Jadi dia dari kejauhan menggelindingkan semangkanya dengan kedua kakinya dan diberikannya kepada gajah. Gajah pun terkesan dan matanya berkaca-kaca. Wah, ternyata benar. Kau memang akan membawakan sesuatu yang spesial untuk aku. Aku tak mengira ini sih, kancil. Iya gajah, ini adalah permintaan maafku karena aku sudah membuat kamu jengkel, karena aku sudah membuat kamu marah. Inilah permintaan maafku, tolong dimaafkan ya. Oke lah. Karena gajah ini juga sudah baik, mau menunggu dan menghilangkan rasa dendamnya, dia akhirnya memaafkan si kancil. Dia mengampuni si kancil karena kancil juga sudah mau untuk berniat meminta maaf dengan membawakan sebuah semangka yang spesial. Dan mereka akhirnya kembali baikan, kembali menjadi teman yang seperti biasanya, bermain kesana kemari, saling membagi makanan seperti itu. Nah, itu dia cerita dari gajah dan kancil. Apa yang bisa kita pelajari dari gajah dan kancil ini? Ya, yang jelas mengampuni. Kita harus saling mengampuni kepada teman. Jangan sampai kalah sama gajah dan kancil. Kalau ada teman yang salah, kalau ada yang berbuat jahat kepada kita, ampunilah. Roma 12 ayat 17 mengatakan, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi lakukanlah yang baik untuk semua orang. Ya, lakukanlah yang baik untuk semua orang. Dan dalam keadaan seperti ini, pesan Kak Yordan, tetap di rumah, melakukan hal-hal yang baik, tetap beribadah, berdoa di rumah, saling menjaga, saling menguatkan, karena pasti dan kita yakin mujizat Tuhan nyata untuk hidup
adik-adik semua, dan hidup kita. Amin. Nah, firmannya Kak Yordan menarik banget ya. Besok kalau sama temennya jangan lupa saling mengampuni, oke? Nah, saat ini kita mau berdoa untuk penutup. Doanya dipimpin sama Kak Yordan ya. Oke, yuk adik-adik yang di rumah, kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Ayo, siap ya, berdoa menghadap Tuhan. Jangan sampai bercanda. Walaupun Kak Yordan di sini tidak melihat kalian secara langsung, tapi Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang maha mengampuni, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sangat indah. Engkau menyadarkan kami untuk saling mengampuni dengan sesama kami. Walaupun sakit hati kami, walaupun sedih hati kami, tapi inilah Tuhan yang Engkau ajarkan dan harus kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Engkau mampukan kami untuk mewartakan Injil-Mu dimanapun kami berada. Dan juga saat ini kami berdoa untuk setiap adik-adik sekolah minggu, keluarga besar Komisi Anak PKJ dan Kusuman. Engkau berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, berkati sekolahnya, berkati keluarganya, berkati pergaulannya, dan Engkau siapkan masa depan yang indah untuk anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan jagai kami dalam kondisi kami sekarang ini Tuhan, telah diserang wabah virus corona dan juga sudah sampai di kota ini Tuhan. Engkau berkati kami, sertai kami dimanapun kami berada, aktivitas kami Engkau jagai. Walaupun kami tetap di rumah, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang sangat-sangat baik menjaga kami. Dan kami yakin Engkau akan memberikan kesehatan penuh untuk kami. Engkau berkati Tuhan kedua orang tua kami yang selalu menjaga kami, merawat kami, mendidik kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati di dalam masa liburan kami untuk tetap beribadah kepada Engkau, tidak bermalas-malasan, tetap belajar mengejar materi yang belum kami kuasai, agar kami dapat membawa bekal untuk masa depan kami, masa depan yang sudah Engkau siapkan begitu indah. Inilah doa dan seruan kami Tuhan. Engkau berkati doa ini, permohonan ini yang kami naikkan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekian untuk sekolah minggu kita hari ini. Dan sebelum kita mengakhirinya, masih ingat dengan happy cuci tangan? Masih dong, kita Ya. sekali lagi ya. Kita akan ulangi sekali lagi dan harus hafal kalau besok waktu sekolah minggu sudah berjalan normal, Kak Yordan tagih kalian semua untuk menyanyi happy cuci tangan. Yuk. Tepuk tangan, boleh kami berdiri yang di rumah adik-adik yuk. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan, makan buah-buahan, jagalah kebersihan, virus pun tak bisa melawan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang rajin cuci tangan, banyak makan sayuran, jadi imun tambahan, virus pun tak bisa melawan.